orang ini tulus apa enggak sama aku. Tentang kesehatan mental, kita pernah disakitin orang, difitnah, kadang orang yang telah kita bantu tapi dia memutarbalikkan fakta seolah kita yang salah, kayak gitu lah. Tapi Kak Megi sendiri tipe orang yang mudah jatuh cinta juga nggak sih? Jatuh cinta enggak sih, aku sangat sulit untuk jatuh cinta karena memang bagi aku tuh cinta itu nggak bisa aku kasih ke sembarangan orang. Aku biasanya tipikalnya gini, jatuh cinta itu aku mementing diri aku nggak mau jatuh cinta duluan ke orang lain karena bagi aku cinta itu kan kita harus saling mencintai, harus saling dua-duanya. Jadi aku maunya orang itu dulu yang jatuh cinta sama aku. Setelah orang itu jatuh cinta ke aku, baru tuh aku mikirin gue jatuh cinta nggak ya sama dia. Kalau gue jatuh cinta, baru aku lanjutin. Yaudah deh, boleh deh, karena aku juga sama. Kalau aku yang jatuh cinta duluan, aku ujung-ujungnya aku bucin. Kan kita pengen effort dong, bukti ini orang cinta nggak sih sama gue? Aku nggak mau. Mendingan orang itu yang godain aku dulu. Dia kan kita tahu tuh orang yang suka sama kita apa enggak. Setelah itu baru tuh, karena aku kan tipikal orang yang sangat bucin atau tulus ke orang yang kita cintai. Jadi kalau aku udah cinta sama orang, aku akan memberikan 100% buat orang itu. Jadi aku nggak mau ngasih energi itu ke sembarang orang yang nggak penting gitu. Tapi kalau memang dia udah cinta ke aku dan aku jatuh cinta juga, ya udah. Berarti kakak lebih mendeskripsikan diri kakak tuh gimana cara untuk jatuh cinta dengan lebih baik orang itu jatuh cinta duluan gitu ya, kayak gitu. Iya, orang duluan. Jadi lebih hati-hati gitu juga nggak sih Kak sebenarnya? Hati-hati. Lebih hati-hati. Aku lebih hati-hati. Jadi makanya aku bilang aku nggak segampang itu jatuh cinta sama orang. Tapi kalau orang udah cinta ke aku, terus aku tanya, gue juga jatuh cinta juga nggak sih? Kalau memang ya udah. Yang paling enggaknya tuh orang itu akan dapat kesetiaan dari aku, dapat kasih sayang yang tulus dari aku, dan aku tidak akan main-main gitu. Karena kalau aku udah cinta sayang sama orang ya, aku akan total gitu, kayak gitu. Jadi beruntunglah kalau orang-orang bisa aku cintai, bisa aku sayangin gitu. Kak, bicara soal musik sendiri, ini mau tutup tahun, akhir tahun, ada project apa lagi sih Kak selain rilis ini? Ya kemarin kan habis rilis Aku Memaafkan. Setelah aku nulis lagu Aku Memaafkan itu, aku udah merasa healing, aku udah merasa lepas semua emosi-emosi yang pernah menyakitkan hidup aku, ya karena aku udah memaafkan, jadi aku tenang. Untuk proyek berikutnya di 2026, aku ada single baru juga yang lagi dipersiapkan. Kemarin kan mau take vokal tapi karena studionya lagi full, nanti di bulan Januari kita akan rekaman. Itu lagunya yang kemarin tuh lebih menyakitkan, Aku Memaafkan ini lebih rasa cinta gitu, tentang cinta sih. Biasanya kalau untuk memilih tema atau lirik lagu itu kakak tuh sesuai dengan moodi atau gimana sih Kak? Moodi dan suasana di saat itu. Sesuai dengan suasana yang aku rasain. Aku lebih suka. Berarti lagu Memaafkanmu di saat galau? Yes, karena di saat itu memang aku ada trouble yang begitu menyakitkan aku, jadi daripada aku meluapkan emosinya dengan hal-hal yang negatif, mending aku tulis, ya udah aku sampein lewat itu. Aku memaafkan deh, dah ikhlas, aku tenang, urusan apa yang terjadi biar urusan dia sama Allah aja, Allah yang tahu. Tapi biasanya kan kalau mood-moodan gitu Kak, bukannya mempengaruhi untuk kita berkreatif gitu? Ada juga, iya ada juga, karena memang tergantung situasi. Tapi nih satu hal catatan, yang kedua, aku bisa bikin kreatif lagu segala macam. Biasanya itu apalagi kalau orang yang bayar aku, mereka minta ciptain lagu atau semacam. Hari ini juga aku nggak punya inspirasi, kalau dia bayar, gue bayar lu sekian ya, lu ciptain gue lagu. Langsung melek juga bisa aku ciptain lagunya. Itu lebih gampang lagi. Okay. Ada maninya. Okay. Itu semangatnya lebih tinggi. Kak, bicara soal Indonesian Music Award sendiri, ini gimana sih kakak masuk nominasi atau lagunya seperti apa? Apa sih yang kakak harapkan dari Indonesian Music Award ini? Indonesian Music Award untuk kali tahun ini sih aku belum masuk nominasi ya, karena aku belum mengajukan, beda sama Ami kemarin. Kalau aku berharap di sini aku bisa nanti memperkenalkan lagu baru aku yang Aku Memaafkan itu, ya bisa
agar banyak orang tuh bisa mendengarkan karya-karya aku lah. Mereka bisa notice aku dengan lagu-lagu yang aku ciptain, lagu-lagu yang aku nyanyi. Kemarin juga sempat lihat di sosmed banyak atau banjir dukungan dari beberapa seleb. Gimana nih Kak? Mungkin bisa diceritakan sampai ada dukungan-dukungan dari artis kan? Untuk Lagu kemarin ya. bantuan di Sumatera ya. Ya itu sangat menyedihkan sih aku kalau tentang membahas tentang masalah itu, karena memang separah itu menurut aku. Ini lebih parah daripada tsunami Aceh 2004. Di saat zaman SBY beliau tuh memutuskan itu sebagai bencana nasional, tapi pas di giliran sekarang kok jadi bencana daerah gitu. Karena mereka, aku takut pemerintah takutnya mereka lagi bermain di balik layar untuk menutupi satu hal yang terjadi, atau penerbangan hutan izin ilegal yang sama ini gitu, kayak gitu deh. Jadi aku kasihan banget sama korban-korban di sana, dan alhamdulillah banyak juga selebriti dan aktivis-aktivis yang memberikan bantuan secara bantuan makanan, support moral buat orang-orang yang terkena bencana. Kak, tapi mendukung nggak sih Kak, di penghujung akhir tahun ini banyak tempat-tempat pariwisata yang tidak mengizinkan atau ibaratnya dia mengumumkan bahwa tidak akan ada pesta kembang api dan tidak ada konser sebagai bentuk rasa empati dengan atas musibah yang terjadi saat ini gitu. Aku mendukung apa enggak gitu? Dukung banget. Kalau itu memang untuk rasa empati kepada orang-orang yang terkena musibah, bentuk rasa memanusiakan manusia, itu benar sih. Nah, kalau nanti Kakak nih juga mau ke Indonesian Music Award, Iya. ini dalam rangka atau gimana? Tujuan hanya nonton atau seperti apa sih Kak? Atau memberikan dukungan untuk ke sama teman artis juga atau seperti apa? Aku dalam rangka yang menghadiri undangan buat acara Indonesia Music Award aja. Sebagai musisi kan kita ikut merayakan, walaupun tahun ini aku belum masuk nominasinya, ya nggak apa-apa, kita merayakan event itu karena sesama musisi kayak kita bisa saling support gitu. Ikut merayakan lah siapa yang akan menang malam ini. Kakak melihat musik sekarang itu seperti apa sih, ditambah dengan banyaknya anak-anak Gen Z ya, gimana penilaiannya? Benar-benar beragam loh. Gila banget anak-anak Gen Z itu. Aku nggak nyangka banyak muncul penyanyi-penyanyi papan atas Indonesia di tahun 2025. Kayak siapa sih, Tensi ya, siapa namanya, yang Garam dan Madu itu. J-Flow ya? Penyanyi-penyanyi timur, Penyanyi ya kan? timur yang tebale-bale itu apa, step up ya, siapa yang aku nggak ngerti namanya apa. Itu gila-gila sih. Mereka punya beragam musik, ada yang dari timur perpaduan sama Minang, terus ada yang dari Garam dan Madu tuh dengan itu R&B apa gitu ya jenis musiknya ya. Terus juga ada statue juga edit Statue ya. Terus lagu-lagu Hindia, bara suara ya. Itu pokoknya mereka keren-keren sih. Aku pikir musik itu akan terotak-atik dengan yang ballet song gitu. Nah kan enggak, 2025 itu beragam jenis aliran musik, keren-keren semua mereka. Malah yang top biasa yang papan atas malah mereka yang Gen Z yang baru itu lagi top hitnya banget gitu. Sempat kepikiran juga nggak sih Kak pengen untuk collab bersama mereka gitu? Ada. Siapa penyanyi yang diinginkan gitu untuk diajak collab? Nah itu dia, aku belum tahu. Kalau di antara yang lagi hit itu aku belum tahu pengen ngajak collab siapa gitu. Karena aku lagi mikirin musik mereka masuk nggak ya sama aku gitu. Tapi semua bisa aja sih, kalau memang kita bisa kolaborasi terus kita mau bikin konsepnya seperti apa, bisa aja. Cuma kalau untuk nama siapa belum. Tapi cara Kakak untuk nyeimbangin setara musik yang kakak kan lebih ke pop ya Kak, Pop. galau Oh ya, gitu kan. pop, balik. Sedangkan saat ini kan lebih ke timur banget ya Timur orang. banget, oke. Gimana nih Kakak menyeimbangkan biar orang tetap juga punya alirannya masing-masing untuk menyukai gitu, karena kan hampir rata-rata sekarang orang lebih yang tadinya nggak suka musik timur jadi ikut, dia bisa diajak untuk nari, joget gitu kan Kak. Tapi pastinya dari aku tidak menutup kemungkinan untuk bisa ngikutin arus musik seperti mereka, kayak lagu-lagu timur
Timur, nggak ada kemungkinan. Tapi tetap aku itu menjalankan apa yang aku mau gitu. Tapi kalau memang ada kesempatan yang kita bisa untuk bikin musik yang seperti mereka, berkolaborasi sama orang-orang itu, ya kenapa enggak. Tapi tetap ya, formula musik itu tidak ada yang bisa mengotak-atik misalnya ini lagu galau, ini lagunya bagus, ini lagunya jelek. Tidak ada yang bisa mengotak-atik lagu itu akan booming. Nggak ada yang bisa ini lagunya pasti booming, nggak bisa kayak gitu. Nggak ada rumusnya. Jadi ya gimana ya, keberuntungan dari Allah aja sih kayaknya untuk lagu. Selain itu Kak, ada lagi nggak sih Kak kayak lewat lagu Kakak yang memaafkan ini, pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu? Oh, itu pesan tentang kesehatan mental. Jadi setiap kita, alangkah pilihan terbagusnya adalah kita memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Semua hal mau fitnah, mau apa, mau ngomong apapun orang, bahkan orang yang kita bantu terus tiba-tiba dia belakang jadi jelek-jelekin kita. Sebenarnya kan mental kita kan jadi sakit ya. Jadi lebih baik memaafkan, ikhlas, yakin setelah itu pasti Allah akan bantu kita. Allah akan angkat derajat kita. Karena di saat kita terzolimi itu, rezeki datang dari arah-arah yang nggak disangka loh. Rezeki mengalir banyak. Oke. Kak, gimana nih caranya orang biar tahu lagu Kakak? Terus Kakak gimana cara mempromosikan lagu-lagu Kakak ini biar orang juga jadi tahu? Oh gitu ya. Otomatis tetap ya. Pertama sekarang kan zaman sosial media. Jadi ya dilempar di sana aja sih. Sekarang harus banyakin konten. Aku sekarang tuh harus gila-gila konten gitu loh. Ketemu sama artis ini kita bantuin dong, promosiin. Ini kita bikin collab-collab ucapan dari mereka. Terus juga pakai background lagu aku. Nah kayak gitu sih. Terus gimana? Selain itu sip nggak sih Kak dengan sekarang pesaingnya kan banyak anak-anak Gen Z gitu. Siap juga nggak sih Kakak untuk menghadapi kritikan ketika ada netizen yang mengkritik lagu Kak atau karya Kakak? Gitu. Gimana cara Kakak ngadapin netizen yang Gitu julid? ya? Sekarang sih aku udah belajar bodo amat, jujur ya. Dari sekian banyak aku berkarya dan kemarin, aku nggak pernah mau viral. Aku nggak pernah mau di top itu aku nggak mau. Karena aku juga nggak siap dengan hal-hal yang aku dikomentarin dengan banyak orang yang orang kadang nggak ngerti, nggak tahu siapa kita. Tapi 2025, pertengahan dari 2025 ini, gue sekarang pengen viral. Gue pengen ngetop dan gue nggak peduli orang misalnya mau ngomong apa, mau komentar apa, terserah. Udah nggak peduli, aku udah kayaknya di level yang bodo amat sih orang mau ngomong apa, komentar apa. Kalau seandainya ada komentarnya bagus dan itu ya alhamdulillah. Kalau komentarnya nggak bagus terus aku pikirin ini benar nggak sih, kalau nggak ya udah bodo amat juga. Yang penting saat ini banyak-banyakin cari uang, kerja yang bener, terus berkarya, jadi dapat uang yang banyak. Ya udahlah, senang nanti orang mau ngomong apa tuh sabodo tehnya. Ada pesan khusus nggak sih Kak untuk pendengar setia Kakak nih? Pesan khusus, semoga kalian semua suka lagu-lagu aku, terus dengerin lagu aku, dan aku yakin kok setiap orang habis dengerin lagu aku insya Allah pasti suka. Harusnya suka banget. Oke, terakhir Kak, gimana Kakak melihat perkembangan musik di Indonesia saat ini? Perkembangan musik di Indonesia saat ini sih hebat sih. Pokoknya dengan berbagai macam ragam jenis musik itu keren banget. Terus tapi memang untuk dari industrinya kita memang membutuhkan 1 menit dari sekian, misalnya lagu itu 3 menit, dibutuhkan 1 menit aja untuk di TikTok di bagian-bagian tertentu untuk biar itu viral. Cuma memang kemarin kesalahan aku pas lagi memaafkan ini, aku salah ambil bagian. Harusnya aku ambil ref, tapi aku ngambil di bagian bait 1, bait 2 gitu loh. Nggak, sekarang lagi minta tolong sama orang TikToknya untuk tambahin buat bagian aku yang 1 menit buat bagian refnya, karena lebih ngangkat di situ gitu kan. Liriknya dalam bercerita tentang aku memaafkan semua rasa sakit ini, aku ikhlaskan semua luka batin aku yang sudah terjadi, ya sudahlah, gitulah. Jadi itu kayaknya banyak kena sama orang kasusnya seperti apapun, dan aku rasa Mbak juga merasakan hal yang sama kayak dan tentang hal kayak gitu. Nggak ada Kayaknya harus denger sih. Hah? Kayaknya harus denger. harus dengar, karena memang setiap dari permasalahan apapun kayak gitu, orang kadang bermasalah sama keluarga, sama pasangan, mau sama teman-teman atau masalah apa, ada aja. Bagi aku saat ini tuh, aku secara circle pertemanan itu aku nggak banyak. Aku memilih orang-orang yang harus tulus ke aku gitu. Maksudnya juga, tapi untuk relasi aku tuh banyak banget. Aku kenal sama siapa aja, sama pengusaha ini atau
owner brand ini atau apa semacam tuh aku membuka semua link untuk koneksi aku, relasi aku. Tapi kalau untuk pertemanan, untuk orang yang dekat ke aku tuh aku nggak bisa untuk bener-bener dekat sama orang. Harus aku tahu dulu orang-orang ini tulus apa enggak sama aku. Kalau tulus baru aku bisa jadi circle aku. Tapi kalau enggak sih aku memilih untuk ya tidak. Lebih membatasi diri mungkin. Membatasi diri dalam satu hubungan circle yang nggak Toksik. jelas, Yang toksik. yang toksik ya, yang gitulah, yang maksudnya ya yang harus tulus ke aku lah. Pernah ngalamin kekecewaan dengan Oh. pertemanan, persahabatan Kak? Pernah, tapi itu dulu. Tapi sekarang aku udah nggak mau dengan pertemanan. Terus ada sama pertemanan, terus sama mau sama pasangan atau terus sama siapa ya? Sama keluarga gitu ya. Ada aja pasti. Tapi dengan kejadian-kejadian itu membuat aku memfilter bahwa aku tidak bisa untuk berbaur sama untuk dekat sama semua orang gitu. Aku harus memfilter itu mana yang baik buat aku, yang tulus dulu deh, yang tulus, yang benar-benar sama aku, yang tulus itu mau aku bener mau aku salah, orang itu tetap ada sama aku, tetap mensupport aku. Jangan ketika kita bantu nih, kita udah baik sama mereka, di belakang kita dijelek-jelekin, terus kita diomong-omongin, dan bahkan ngefitnah kita. Kayak gitu banyak, bahkan ada yang iri hati juga terhadap kita. Itu yang aku kayaknya nggak cocok sama aku gitu. Jadi memang harus orang yang tulus, yang ya manusia kan nobody is perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi ya kalau yang kita dekat sama seorang, dia akan menerima kita apa adanya kita, semua kelebihan dan kekurangan kita.